Sama, karena semua perdagangan itu kan bersifat membeli dan menjual, membayar atau menerima. Yang bersifat pembayaran misalnya kompensasi langsung kepada pekerja asing. Jadi pekerja asing di Indonesia dapat bayaran. Begitu juga dengan keuntungan pihak asing, keuntungan atau bunga. Jadi ada modal asing masuk kan perlu dibayar bunga kalau dia berupa utang. Dia bisa mendapatkan profit, keuntungan, dividen. Kondisi pendapatan primer Indonesia itu mengalami defisit. Artinya Indonesia membayar imbal jasa kepada asing lebih besar daripada menerima. Begitu juga sebaliknya. Indonesia tidak miskin-miskin amat ternyata. Kita masih menerima juga pendapatan dari investasi orang Indonesia di luar negeri. Kita sudah belajar tentang transaksi internasional terkait dengan perdagangan barang, ekspor dan impor. Kita juga sudah belajar jasa-jasa, 12 macam. Nah, ternyata ada jenis jasa, transaksi jasa yang dipisahkan. Dipisahkan maksudnya dipisahkan penyajiannya. Jasa tetapi tidak masuk yang 12 jasa-jasa tadi. Mengapa? Karena punya sifat-sifat yang khusus dan nilainya sangat besar. Nah, apa itu? Nah, itu nanti disebut dengan neraca pendapatan primer, primary income. Ini istilah teknis ya. Yang penting di kepala kita adalah kegambar ada perdagangan barang, ada perdagangan jasa-jasa, ada perdagangan jenis jasa yang terkait dengan imbal jasa, balas jasa, faktor produksi tenaga kerja, dan faktor produksi modal. Nah gitu ya. Nah tadi yang jasa-jasa tadi tidak termasuk dua ini. Itu dicatat dalam apa yang disebut dengan neraca pendapatan primer. Nah pembayaran sama, karena semua perdagangan itu kan bersifat membeli dan menjual, membayar atau menerima. Yang bersifat pembayaran misalnya kompensasi langsung kepada pekerja asing. Jadi pekerja asing di Indonesia dapat bayaran. Begitu juga dengan keuntungan pihak asing, keuntungan atau bunga. Jadi ada modal asing masuk kan perlu dibayar bunga kalau dia berupa utang. Dia bisa mendapatkan profit, keuntungan, dividen dari jika dia berupa investasi langsung misalnya. Dan sebaliknya, kita juga memperoleh hal yang sama, baik terhadap tenaga kerja maupun terhadap modal Indonesia di luar negeri. Jadi penerimaan dan pembayaran berlangsung secara adil ya, secara fair dicatatnya. Saya ulangi sekali lagi, ini sedikit agak kompleks. Jadi ada dua yang dicatat ya, pembayaran dan penerimaan kompensasi tenaga kerja. Tapi nanti ini agak berbeda dengan remitansi. Ini kompensasi ini yang bersifat langsung, bersifat yang dihitung bekerjanya belum setahun dan bersifat seketika dibayar. Nah, sedangkan pendapatan investasi ada bunga, ada keuntungan. Kondisi pendapatan primer Indonesia itu mengalami defisit ya. Defisit artinya Indonesia membayar imbal jasa kepada asing lebih besar daripada menerima. Nah, gambarnya begini. Ini menerima dulu. Kita memakai kaidah menerima dulu. Cukup besar juga sebenarnya. Kita menerima 7,85 miliar dolar. Jadi cukup besar ya. Itu kita dapat dari kompensasi langsung kepada faktor tenaga kerja atau orang Indonesia yang berinvestasi di luar negeri. Berinvestasi atau dia menyimpan duit. Misalnya di Singapura kah, dia nyimpan di Hong Kong kah, dia dapat bunga, ya masuk ke dalam pendapatan primer. Nilainya 7,85 miliar dolar. Punya kecenderungan naik, tetapi pada tahun 2018 lah yang besar. Nah, belakangan ini cenderung naik. Nah, bagaimana dengan kita membayar? Nah, ternyata kita membayarnya sangat besar ya. Saya tidak kasih angka ini. Ini kita 44,5 miliar ya. 44,5 miliar dolar. Jadi besar banget. Kalau yang tadi kan cuma 7,8. Nah, ini kita membayar sangat banyak. Saya ulangi, kita membayar terutama sekali membayar keuntungan, membayar bunga. Baik itu bunga utang pemerintah yang kepada asing ya, maupun bunga utang swasta. Nah, lalu selisihnya adalah neraca. Kita selalu defisit. Jadi kita mengalami neraca pendapatan primer yang selalu defisit dengan tren pelan-pelan melebar. Nah, analisis terhadap hal ini sangat banyak variasinya. Jadi nanti kita bisa melihat pembayaran-pembayaran terhadap apa saja kita yang besar. Misalnya, apakah pembayaran bunga penduduk Indonesia, bukan hanya negara ya, kepada pihak asing cukup besar. Apakah kita memberi keuntungan terhadap investasi asing cukup besar?
Nah, besar atau tidak itu nanti dikaitkan dengan berapa modal yang ada di sini. Ini variasinya. Begitu juga sebaliknya. Indonesia tidak miskin-miskin amat ternyata. Kita masih menerima juga pendapatan dari investasi orang Indonesia di luar negeri. Nah, kurang lebih begitu. Tentu ini memerlukan data-data rincian yang mudah-mudahan para pembelajar ekonomi sabar mengikuti kajian-kajian dan kuliah saya. Nanti kita makin ke sana, kita makin kompleks. Nanti kita bersama-sama memberikan penilaian terhadap kondisi ekonomi Indonesia.